Upacara siap dilaksanakan. Bilanglah si kiai ini, laksanakan. Yang lapor tuh bilang, laksanakan. Loh kamu kok yang nyuruh saya nyuruh kamu. Jadi ini nggak masuk di brief tadi nih. Tadi dia nggak diberitahu kalau dia akan menjawab lagi, laksanakan. Loh kamu kok yang nyuruh saya lebih kencang lagi suaranya Mas. Pak Mahfud dengan Amerika tuh, Pak Mahfud ngomongnya benar, tapi jangan terlalu keras begitu. Oh, Presiden di ngomong ya, lalu saya ditunjuk bersama Pak Alwi, kamu konferensi pers lah tentang sikap pemerintah Indonesia terhadap peristiwa Timur Timur yang dinyatakan oleh Robert Gilbert itu. Sampai begitu arahan Presiden? Iya, begitu di konferensi pers, saya tetap marah-marah gitu. Lalu Gus Dur bilang, Pak Mahfud ini peluru tidak terkendali. Mungkin karena Amerika bereaksi ya, sehingga Gus Dur bereaksi pada waktu itu. Wow. Saya sendiri tuh waktu itu orang kaget, wah kok berani ya sekarang pemerintah Indonesia berani ke Amerika. Pesan Gus Dur saya mencoba memberanikan menyampaikan, karena kalau tidak jangan-jangan Gus Dur marah ke saya. Pesan Gus Dur ke Bu Hovifah? Iya, pesan itu 2 tahun sebelum wafat, 2 bulan sebelum wafat, 9 hari sebelum wafat, jadi 3 kali. 3 kali. Beliau pesan nanti kalau beliau wafat. Terus Gus Dur tanya, sesudah sholat, kamu dengar nggak tadi mobil labrak pagar? Enggak, budek kamu. Maunya biar dibilang busuk, tapi dibilang budek kamu. Aduh, itu asli Gus Dur tuh. Asli Gus Dur tuh, Pak. Aduh. Wah, NU dan Jawa Timur. Ini. Jadi kira-kira Bu Hovifah, Pak Mahfud ini adalah 2 tokoh yang oleh Nahdien, ya, warga NU dikenal luas, punya peran penting, punya tempat yang terhormat di mata warga NU. Bagaimana Bu Hovifah dan Pak Mahfud melihat NU, ya, peran NU dalam pembangunan bangsa sampai sekarang ini kira-kira seperti apa? Termasuk perkembangan sekarang. Ya, kalau NU lahir di Jawa Timur. Ya. Bagaimana NU melalui Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu menyerukan resolusi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru 2 bulan. Yeah. Jadi 17 Agustus sampailah kepada 22 Oktober. Itu artinya ada peran kontribusi luar biasa dari NU yang episentrumnya di Jawa Timur untuk Indonesia, untuk NKRI, dan untuk keberlangsungan sebuah bangsa yang merdeka. Saya rasa kalau kita melihat NU dan Jawa Timur, maka saya menyebut ini center of gravity dari kekuatan NU di Indonesia dan kekuatan elemen strategis di Indonesia. Sesungguhnya center of gravity itu ada di Jawa Timur. Bagaimana Sumpah Palapa, konsep Nusantara, konsep Bhinneka Tunggal Ika. Betul, memang Nusantara ini sampai ke area Brunei, sampai ke area Malaysia, tetapi bahwa episentrumnya tetap di Jawa Timur. Nilai-nilai moderasi, nilai-nilai toleransi ini diusung kuat oleh NU, dan itu episentrumnya di Jawa Timur. Kalau hari ini saya rasa perjuangan NU sudah lebih kualitatif lagi, artinya perguruan tinggi NU makin banyak, guru besar NU makin banyak, dan peran-peran sektor ekonomi NU juga makin tampak. Jadi bagaimana menjaga NKRI pada tahun 45 dan bagaimana menjaga NKRI menjemput Indonesia Emas 2045, saya rasa NU dan Jawa Timur ini menjadi kekuatan yang terus akan bisa memberikan referensi tidak hanya bagi warga NU tapi juga bagi warga bangsa. Pak Mahfud? Ya. Iya. Itu cukup menjelaskan hubungan NU dan Jawa Timur. Yeah. Tapi saya kaitannya dengan Gus Dur ya. Gus Dur itu berhasil itu mencetak kader-kader politik dari NU yang muda-muda. Okay. Yang sebelum reformasi itu dianggap tidak ada apa nih orang tidak mengenal mereka. Orang tidak mengenal. Coba lahirnya politikus
Bu Khofifah, Muhaimin, Ali Maskur, Musa, Effendi, Khoiru, banyak lagi yang muda-muda diangkat oleh Gus Dur. Saya kemudian dibawa ke situ karena kata Gus Dur kita harus menyiapkan kader itu melalui demokrasi. Perjuangan kita harus melalui demokrasi. Kalau demokrasi benar orang NU akan naik sendiri, kata Gus Dur. Seperti pancuran. Kalau demokrasi dibawa. Oleh sebab itu Pak Mahfud, perjuangan kita demokrasi biar anak-anak NU itu punya peluang. Dan itu betul. Pak, orang-orang santri sesudah Gus Dur jadi presiden itu kan kemudian yang jadi menteri banyak, ketua DPR banyak, ketua KPU, lembaga-lembaga diplomat banyak akhirnya. Bupati wali kota. Bupati wali kota. Dulunya kan dianggap orang pinggiran nih, nggak ngerti ngurus negara nih. Tapi Gus Dur, kita lewat demokrasi aja kita bisa kok. Kita nih banyak katanya. Konsekuensi dari demokrasi, NU akan berkembang. Oleh sebab itu, kata Gus, mari kita tegakkan nih demokrasi. Karena keuntungannya bagi anak-anak NU. Sehingga politisi-politisi yang sekarang muncul dari kalangan NU itu kan Gus Dur yang mengorbitkan. Ya, banyak yang lewat PKB, tapi banyak juga yang dititip di partai lain seperti Saifullah Yusuf misalnya kan lewat PDIP, ada yang dititip ke P3 seperti Lukman Hakim Saifuddin dan macam-macam di Golkar ada Selamat Effendi Yusuf. Nanti kita Selamat Effendi Yusuf ya waktu itu ya. Ya banyak jaringan, kita bikin jaringan yang kuat, demokrasi katanya. Ya, sebagai dua-duanya tokoh NU, Bu Hovifah, Pak Mahfud juga sama-sama orang Jawa Timur. Bu Hovifah kan jadi gubernur, lalu Pak Mahfud jadi Ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu kan Pak ya. Lalu kalau yang kita lihat kan perjuangan Bu Hovifah menjadi gubernur itu tidak seketika menang, butuh perjuangan. Dan bahkan ada episode di mana Bu Hovifah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ketika itu Pak Mahfud jadi pasan pertama. Gimana? Ada interaksi antara dua sahabat seperti apa? Begini. Bapak Mahfud dulu ya. Bu Hovifah ini menjadi orang pertama yang kemudian menimbulkan ide pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif itu harus diadili. Di kasusnya Bu Hovifah ini lah. Mulai dari kasus itu, sebelum itu kan pikiran orang. Pelanggaran pemilu itu kalau salah ngitung angka. Kalkulator curang, kalkulator gitu. Pas waktu itu Bu Hovifah menggugat. Saya baca, kesalahannya banyak ini. Tapi aturannya kan sebenarnya enggak boleh mengadili pelanggaran itu kan urusan di lapangan. Ada selisih angka saja. Nah disitulah ndak adil saya bilang kalau KPU-nya ndak beres, gimana kita lalu mengesahkan itu? Disitulah kita putuskan pemilu Jawa Timur untuk daerah tertentu dianggap tidak sah dan harus diulangi. Ada yang harus dihitung ulang, ada harus pemungutan suara ulang karena bukti-buktinya ini. Lalu apa buktinya? Kan aturannya kan kalau selisih angka itu terlalu jauh tidak boleh. Misalnya selisih angkanya 1 juta bisa membuktikan kesalahan 300.000 kan tidak bisa membatalkan karena tetap kalah kan. Lalu dirumuskanlah ini tidak bisa kalau gitu curang semua di situ. Dibuatlah konsep terstruktur. Kalau kecurangan itu terstruktur direncanakan secara resmi. Nah, waktu itu bukti-buktinya lengkap direncanakan ada proses ini sistematis di pengkondisiannya tuh dilakukan oleh aparat-aparat. Dan masif akibatnya, tidak usah pakai angka 1, 2, 3, masif ini, maka bisa dibatalkan. Inilah yang pertama kali ya? Pertama kali yang kemudian pemilihan itu masuk di dalam undang-undang pemilu. Masuk di peraturan KPU bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dengan syarat-syarat tertentu itu bisa membatalkan pemilu. Sebagai pasien? Mulai dari sini. Gimana Bu? Mulai dari sini. Ya kan Bu? Sebelum itu tidak ada makanya. Ada nggak rasa-rasa ini Pak Mahfud sahabat saya yang mimpin MK ini berharap apa tuh? Pasti saya menghormati posisi gitu ya. Dan akhirnya ada pemilihan ulang di Bangkalan dan di Bangkalan Sampang. Dan di Sampang. Bangkalan dan Sampang ya. Iya. Ketika itu ada pemilihan ulang di Bangkalan dan Sampang. Hitung ulang ya. Hitung ulang. Ada yang hitung ulang PSU di beberapa titik, tapi yang total itu Bangkalan Sampang. Oke, tinggal satu nih. Saya baca aja. Muda dan politik. Apa tuh muda? Ya, muda dan politik itu Pak Mahfud maupun Bu Hovifah, apalagi tadi udah kita bahas Bu Hovifah, itu masih kategori muda untuk usia itu masuk ke dalam panggung politik. Yang lalu menggemparkan dari parlemen waktu Bu Hovifah menjadi jubir P3 ya waktu itu Bu ya. Apa Bu yang muncul ketika itu? Kenapa dalam situasi yang tadi Bu mengatakan bahwa sebenarnya kata-kata reformasi itu reformasi itu tabu itu sehingga Ibu tampil kemudian sebagian orang menyaksikan dan termasuk Pak Mahfud menyaksikan kehebatan seorang Hovifah.
sebenarnya tidak pada posisinya. Saya melihat misalnya monoloyalitas. Monoloyalitas itu begitu mencengkram itu. Kalau dia PNS itu misalnya dia harus punya NPAG. PNS ini kan sebetulnya pelayan publik, harusnya netral. Karena basic saya ilmu politik. Saya di FISIP UNER di ilmu politik. Jadi harusnya sebagai pelayan publik dia harusnya netral. Harus bersifat impersonal, harus profesional. Tapi kenapa justru wajib punya NPAG? Jadi sepertinya dua partai lain itu aksesoris saja. Ya. Pelengkap lah ya. Demokrasi kita karitatif. Demokrasi kita karitatif. Oleh karena itu belum lagi dulu Dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI itu sepatunya TNI Polri itu keras sekali kalau itu kemudian digunakan. Jadi ada hal-hal yang memang harus dibenahi dalam proses berdemokrasi di negeri ini. Maka PR untuk bisa merapikan sebetulnya apa sih fungsi partai politik. Partai politik ini punya tugas antara lain memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dia juga menjadi kanal dari proses menyampaikan aspirasi. Dari ciri-ciri apa yang bisa kita maksimalkan sebagai sebuah partai tidak mudah. Proses misalnya proses legislasi, proses pengawasan, proses budgeting, kalau itu di DPR itu juga dulu orang bilang tidak bisa merubah titik koma. Betapa semua itu menjadi given. Jadi dampaknya itu banyak sekali. Yang mulai monoloyalitas harus punya NPAG, lalu Dwifungsi ABRI, yang kemudian di parlemen itu betapa bahwa kebijakan-kebijakan itu sifatnya given. Pada posisi seperti ini fungsi sebagai wakil rakyat itu boleh dikatakan idle di situ. Nah, proses ini kan harus kita benahi bersama. Proses pembenahan bersama itu yang waktu itu saya sebagai orang muda berumur 27 tahun. 27 tahun luar saya biasa. Diberi kesempatan untuk katakan mengekspresikan sebuah proses politik 5 tahunan di dalam sidang umum MPR. Akhirnya itu kemudian itu muncul. Bu Hovifah tadi ceritanya begitu. Pak Mahfud juga ketika menjadi Menteri Pertahanan kan masih relatif muda ketika itu. Apa pandangan Bu Hovifah menyaksikan ketika seorang Mahfud MD datang dari Jogja, Pak Gus Dur melakukan reshuffle, lalu tiba-tiba tokoh muda seperti Mahfud bisa tampil? Sebetulnya waktu itu yang tadi saya sampaikan, jadi Gus Dur ingin merekrut tokoh Madura untuk tampil secara nasional di salah satu kementerian gitu. Jadi ada pertimbangan tokoh Maduranya itu? Salah satunya kan saya sudah sempat ketemu Prof. Mahfud dengan tim waktu di DPR awal reformasi itu. Ketika Ibu masih di P3 di DPR ya? Enggak, ini sudah PKB. Sudah PKB? Awal reformasi. Oke. Jadi bulan-bulan pertama kan waktu itu belum proses pemilihan menteri, jadi saya masih wakil ketua DPR. Setelah itu baru saya menteri, wakil ketua DPR-nya Pak Muhaimin. Gitu. Nah, dalam perjalanannya kan kemudian sama-sama lah ya, masing-masing punya kedudukan. Pak Mahfud tadi di MK, kemudian Ibu jadi gubernur. Nah, kadang-kadang kan dalam posisi politik berbeda itu muncul. Jadi ketika Pilpres kemarin, ini juga menarik nih, karena paling baru nih. Jadi kan orang kan melihat persahabatan Pak Mahfud dengan Bu Hovifah itu sampai ke detik terakhir sampai sekarang kelihatan. Nah, ketika terjadi itu kan ada muncul konstelasi politik. Yang Bu Hovifah harus bersikap seperti apa, Pak Mahfud harus maju sebagai cawapres. Diceritakan Pak Mahfud, bagaimana Pak masa-masa itu, dan nanti Bu Hovifah akan saya minta juga tanggapan. Sama tadi, bagi saya biasa saja gitu ya.
saya tidak pernah misalnya secara face to face berhadapan dengan Bu Khofifah. Kemarin Bu Khofifah cuma mendukung. Saya di sini tidak apa-apa. Artinya jalan, kami tetap komunikasi dengan baik gitu. Ya ketika mulai muncul pencalonan gubernur ini, saya sudah mengatakan paling kuat tetap Bu Khofifah apapun kan. Ya, artinya dukungan saya tetap karena ini lebih objektif saya bilang, dan ya itu nilai-nilai perjuangan kami kan sama sebenarnya itu tadi ya, untuk membesarkan ini. Dan ingat tuh NU itu ini karena bicara Gus Dur ya, itu membangun sebuah sosiologi Islam yang relatif baru. Misalnya munculnya fenomena Gus sekarang ini kan banyak Gus-Gus nih sekarang. Nah itu dia. Nah dulu sebelum Gus Dur jadi presiden, yang namanya Gus tuh hanya satu, Gus Dur. Hanya Gus Dur saja Pak? Nggak ada orang Gus ini, Gus, hanya Gus Dur namanya. Sehingga ketika Gus Dur jadi presiden, orang mengira Gus Dur tuh nama orang. Sehingga ada yang menanggil Pak Gus Dur. Banyak, Gus Dur. banyak ya. Lalu Gus Dur sendiri yang menjelaskan, kalau sudah panggil Gus Dur, nggak usah panggil Pak. Gus tuh gantinya Bapak. Kata. Kalau mau panggil Pak Dur, kalau mau Gus Dur gitu. Kenapa? Karena memang Gus itu hanya putranya Kiai. Putranya Kiai yang punya pesantren. Oleh sebab itu waktu itu yang dikenal hanya Gus Dur. Di pesantren orang juga nggak banyak. Meskipun Gus gitu lalu dipanggil Gus kemana-mana. Biasanya dipanggil ya Kiai atau lurah. Gus itu adalah Kiai muda, calon Kiai lah ya. Sudah pinter tapi masih ada ayahnya kan yang Kiai beneran, ini disambit Gus. Kalau perempuan dipanggil Neng di pesantren. Oleh sebab itu dulu Yeni itu dipanggil Neng Yeni. Putrinya Gus Dur, nggak ada nama. Tetapi begitu Gus Dur jadi presiden, banyak orang pesantren itu yang muncul dengan nama Gus. Itu juga yang kemudian jadi dagangan orang. Orang ngaku-ngaku Gus lah dan sebagainya. Padahal, sekarang lagi rame Pak soalnya. Padahal Gus itu ada ukurannya. Biasanya kalau orang pesantren tahu kalau Gus beneran tuh ngajinya bener. Ada kasus yang lagi rame sekarang nih. Saya tanyakan ke Pak Mahfud nih. Apa itu? Kasus apa itu? Gus Miftah nih lagi rame di media sosial di media mainstream soal lagi ceramah tiba-tiba menanggapi seorang penjual ST, lalu keluarlah kata-kata yang mengolok-olok. Orang jadi bertanya, ini Gus beneran atau kayak apa gitu? Seorang Gus bisa begitu tuh apa Pak Mahfud melihatnya begitu? Ya, saya enggak mempersoalkan Gusnya. Soal kegusan Gus Miftah itu sudah dijelaskan oleh Kiai Najih ya, putaran Kiai Maimun. Baca saja penjelasan beliau. Tetapi menurut saya guraunya kelewatan. Guraunya kelewatan ya? Guraunya kelewatan. Dan juga nggak lucu juga Pak Mahfud itu. Nggak lucu. Nah, oleh sebab itu sudahlah. Saya hanya bicara bahwa fenomena Gus itu menjamur sesudah Gus Dur karena Gus Dur jadi presiden. Sebelum itu dianggap udik pesantren dan hanya internal aja yang tahu. Anaknya kan ada bedanya. Yang anak muda belajar di pesantren itu putra Kiai itu Gus. Kalau santrinya ya santri aja gitu panggilannya. Ya, saya ke Bu Khofifah yang tadi mengatakan ini selain soal Gus tadi sebutan yang dikaitkan dengan Mahfud sebagai peluru terkendali. Gimana ceritanya Bu? Nanti Pak Mahfud juga saya minta. Itu katanya dari Gus Dur itu. Gimana ceritanya Bu? Ya karena Pak Mahfud memiliki keberanian luar biasa menyampaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Dan keberanian yang muncul dari seorang Profesor Mahfud MD pada saat itu kan intensitasnya tinggi. Pas dinamika politiknya juga sebagai tinggi. Menhan beliau waktu itu ya? Bisa sebagai Menhan, bisa sebagai Menteri Hukum. Pak Mahfud sama. Itu kan hal-hal yang memang hari-hari itu banyak sekali katakanlah pendapat-pendapat hukum yang memang dibutuhkan dan kemudian bidangnya beliau dan keberanian menyampaikan itu kan tidak bisa semua orang. Mestinya begini, yang ngomong begini dong. Ya, itu kan juga tidak semua orang. Pak Mahfud ada cerita khusus dengan itu? Muncul. Iya, bagus. Kira-kira menurut Pak sama Mahfud, dengan ini. Gelar itu muncul ada case tertentu yang membuat Gus Dur jadi begini, sesudah itu jadi populer. Jadi suatu waktu itu kan Indonesia sedang rame tentang milisi di Timur-Timur itu kan. Pasca jajak pendapat. Iya, jajak pendapat. Terus si duta besar Amerika itu
bilang bahwa Indonesia tuh pemerintah Indonesia memelihara milisi. Gilbert ya waktu Gilbert, itu Pak. Robert Gilbert. Betul. Ya. Dia menanggapi yang di Atambua. Pokoknya mau menuduh Indonesia tuh mempersenjatai milisi ya. Untuk mengacau Timur Timur agar Timur Timur kembali ke Indonesia lah di perbatasan. Lalu saya lawan kan, teriakin, pokoknya macam-macam Amerika nggak usah ikut terus soal itu. Terus saya diperingatkan oleh Gus Dur di Pak Mahfud dengan Amerika tuh, Pak Mahfud ngomongnya benar, tapi jangan terlalu keras begitu. Oh, presiden ngomong ya, lalu saya ditunjuk bersama Pak Alwi, kamu konferensi pers lah tentang sikap pemerintah Indonesia terhadap peristiwa Timur Timur yang dinyatakan oleh Robert Gilbert itu. Sampai begitu arahan presiden. Iya, begitu di konferensi pers saya tetap marah-marah gitu. Lalu Gus Dur bilang, Pak Mahfud ini peluru tidak terkendali. Mungkin karena Amerika bereaksi ya, sehingga Gus Dur bereaksi pada waktu itu. Wow. Saya sendiri tuh waktu itu orang kaget, wah kok berani ya sekarang pemerintah Indonesia berani ke Amerika. Sebenarnya saya karena tidak begitu paham geopolitik juga. Saya nggak amat sama aja loh. Keluar gaya Madura itu ya. Kan waktu saya jadi Menhan kan orang kaget, Pak Mahfud ini siapa? Katanya CIA juga cari namanya, nggak ada di file gitu. Saya memang bukan bidang itu, jadi tidak begitu tidak begitu menganggap Amerika tuh begitu raksasa gitu. Apa tuh Robert Gilbert kok sembarang ngomong, saya bilang ini negara saya. Nah itu Gus Dur bilang ini peluru dubesnya pusing berarti menghadapi Menhan seperti itu. Gus Dur nggak marah, cuma ketawa aja nih, peluru tak terkendali. Oh rupanya itu ya. Bukan kabinet. Istilah itu populer. Pak Mahfud peluru tak terkendalinya Gus Dur gitu. Pak Mahfud, Pak, kita pengen nambah lagi ketawa-ketawanya dengan jok-jok Gus Dur, Pak Mahfud. Jadi saya ingat ya dulu ketika awal-awal peringatan Haul Gus Dur itu unik-unik ininya, temanya. Ada tema bisikan alam gaib, ada tema Gus Dur dari sisi humornya dan segala macam. Saya pengen Pak Mahfud atau Bu Hovifa bercerita sedikit atau joke lah ya. Joke apa yang kira-kira tersimpan dalam benak Bu Hovifa atau Pak Mahfud yang dimiliki oleh Gus Dur, yang kira-kira bisa kita share sekarang? Gini, Gus Dur itu manusia super dalam multidimensi. Dia seorang ulama besar. Kitab kuning oke. Dia intelektual besar juga, ilmuwan besar karena kitab-kitab putih dia tahu. Dia hafal nama kuning ya. Hafal nama-nama penyanyi dan ciptaannya, hafal. Pemain sepak bola hafal semua. Termasuk dia bisa humor, masalah-masalah gaib ya. Nah, kalau dia menasihati, biasanya kalau dalam keadaan mulainya dengan humor. Tidak lalu kamu harus begini, harus begini. Seperti saya waktu jadi Menhan, Gus saya ini tidak ngerti Menhan loh. Tugas saya apa? Loh, saya juga tidak tahu. Gitu bilang kayak gitu. Kan bergurau itu. Bergurau. Tapi dia lalu banyak cerita. Misalnya cerita gini. Ketika mengatakan Anda tuh harus fokus. Dia bercerita orang sholat gitu. Dia baca Al-Fatihah kan jadi imam kan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ketika sampai iyyaka na'budu ini di loudspeaker anaknya nyetel itu ada lagu Mano Dadali. Muncul nah, itu. Mano Dadali itu kan lagunya gini, mesat ngapung luhur jauh di awang-awang gitu kan. Terus orang yang ngimami sholat tuh, iya karena iya karena stain. Ini cerita Gus Dur Pak ya? Itu orang nggak husuk. Siapa itu harus fokus kalau sholat gitu. Tapi juga tidak gitu-gitu juga kalau Gus Dur ngajari. Pak Mahfud katanya, saya pernah sholat sama Gus Dur di masjid. Terus ada mobil nabrak pagar, geruduk katanya. Gus Dur kaget gitu. Tapi saya tutup. Karena kata Gus Dur suruh usuk. Terus Gus Dur tanya, sesudah sholat, kamu dengar nggak tadi mobil nabrak pagar? Enggak, budek kamu. Maunya biar dibilang usuk, tapi dibilang budek kamu. Aduh, itu asli Gus Dur tuh. Asli Gus Dur tuh, Pak. Aduh. Jadi enggak dipuji Tarsan itu usuk. Oh, kamu sholatnya usuk. Enggak, budek kamu. Enggak mobil kayak gitu. Kamu enggak dengar katanya. Luar biasa. Nah itu misalnya umur. Cara Gus Dur mengatakan fokus sama juga. Nah ini soal sosiologi. Ini banyak nih. Banyaklah cerita Gus Dur. Saya bisa kalau cerita satu malam banyak. Ini satu lagi. Gus Dur tuh
saya katakan tadi ya, susul Islam banyak mobilitas vertikal. Yeah. Ketika tokoh-tokoh NU punya posisi politik kan tidak ngerti tuh acara kenegaraan tuh. Iya kan? Siap hadap kanan, hadap kiri, tiba-tiba di kiai dia. Nah, ada seorang kiai. Ini cerita tentang kiai. Iya, Gus Dur cerita gini. Jadi pejabat. Ketika dia bicara sebenarnya kalau sebelum Anda bertindak itu kumpulkan dulu informasi yang lengkap ya. Kalau tadi kan orang harus fokus gitu ya. Khusyuk gitu ya. Ikut lagu itu fokus. Nah, Gus Dur terus gimana? Ada yang pejabat NU. Tiba-tiba jadi pejabat nih orang NU, biasa seumur-umur di pesantren. Terus gimana Gus? Waktu upacara, dia memimpin upacara 17-an, tanya gimana nih upacara? Diberitahu lah oleh ajudannya, upacara gini. Nanti Bapak memimpin inspektur upacara, ketika acara dimulai, komandan akan lapor ke Bapak. Lapor Bapak begini. Terus dia bilang, upacara siap dimulai. Bapak bilang, laksanakan. Gitu kan? Iya. Terus, nanti sudah Pak mulai, Bapak memimpin menghentikan cipta gitu. Untuk mengenang arwah para pahlawan. Mari kita semua menghentikan cipta. Nanti Pak ada lagu. Lagunya itu itu lagu menghentikan cipta kan Pak? Iya, nadanya begitu ya. Kalau lagunya sudah selesai, Bapak bilang selesai. Katanya. Oh ya, sampai apa itu? Sampai bela nusa bangsa gitu. Ya, siap. Lalu memimpin upacara dia. Upacara dimulai. Laporan komandan upacara. Lapor. Upacara siap dilaksanakan. Bilanglah si kiai ini. Laksanakan. Yang lapor tuh bilang, laksanakan. Loh kamu kok yang nyuruh saya? Saya nyuruh kamu. Jadi ini nggak masuk di brief tadi nih. Tadi dia tidak diberitahu kalau dia akan menjawab lagi, laksanakan. Loh kamu kok yang nyuruh saya? Lebih kencang lagi suaranya Mas. Ini Pak, ini true story atau cerita ini Pak? Gus Dur cerita ke saya. Konon ini true story. Iya. Gus Dur kan suka bergurau atau suka nyebut-nyebut nama orang juga. Nah, lalu sudah itu kan sudah mengeningkan cipta nih. Mengeningkan cipta. Mulai. Terus itu lagu tadi. Selesai katanya. Nggak tahunya lagunya bersambung. Terus lagunya belum selesai tapi dia berhenti pada itu. Terus selesai katanya. Lagunya bersambung. Noleh kanan kiri kayak ini bilang, lanjutkan lagi. Mengeningkan ciptanya disambung 2 kali. Aduh, ini tadi nggak latihan lagu itu, jadi orang nggak tahu. Suatu saat kita kumpulkan nih orang yang pernah dengar cerita Gus Dur ya. Lucu. Ceritanya mungkin tidak orisinil dari Gus Dur. Mungkin dari mana-mana. Tapi kalau Gus Dur yang bercerita, pasti orang ketawa. Dia kan pernah nulis buku Mati Ketawa Cara Rusia. Rusia. Lebih lucu pengantar yang dibuat Gus Dur daripada isi buku. Gus Dur tahu tuh apa banyolan-banyolan di seluruh dunia itu. Nah itu kalau soal humor ya. Nanti kita bicara humor Gus Dur dan pesannya. Kalau ini tadi kan, kalau yang kedua ini tadi, yang upacara. Yang lagu menghentikan cipta. Dengarkan dulu informasinya, baru dengar Nusa Bangsa, kamu ndak terus sampai mana ini berhentinya? Sampai lanjut lagi gitu. Lanjut. Sama Manotat tadi berarti ndak fokus gitu kan. Harus fokus dong kalau bekerja. Pesannya begitu, tidak dia tuh mendikte, kamu harus gini. Dia cerita-cerita. Pesannya lewat gitu, cerita ya. Sehingga orang, dan dia kalau ngetawain orang tuh ngetawain dirinya sendiri dulu. Ndak pernah dulu ngejek orang gitu. Dia ngetawain dirinya sendiri. Ya, saya gitu ya. Saya buta, ndak bisa melihat kan gitu kan. Bilang sendiri Gus Dur. Nah, coba katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus orang jawab. Diulang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang jawab lebih ramai. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya tahu banyaknya orang ini, jumlahnya tahu katanya. Karena saya ndak bisa melihat, jadi saya dengar suara Anda, saya tahu berapa banyak di sini. Dalam berkali-kali baru paham ya. Bergurau seperti itu. Nah ini kalau yang dari humor ya. Nanti yang kegaiban saya katakan tadi Gus Dur tuh dimensinya banyak, super di semua dimensi, termasuk dalam masalah-masalah kegaiban itu ya. Yang banyak
inilah pesan langit, inilah apa namanya yang indera ke-6, ke-7 dan katanya indera itu ada 9. Orang punya indera ke-6 aja sudah hebat, apalagi sampai 9 gitu ya. Iya kan, indera ke-6 itu kan sudah masuk ke indigo macam-macam itu yang bisa membaca yang tidak dibaca orang itu. Nah, Gus Dur banyak hal-hal kayak gitu juga. Bu Khofifah ini yang paling banyak. Nah, Bu Khofifah yang pernah dengar yang lucu-lucu apa yang teringat, Bu? Apa yang teringat, Bu? Mungkin tidak harus lucu ya, Pak Mahfud ya. Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa. Saya lebih kepada kewalian Gus Dur kali ya. Oh, oke. Yang menarik nih. Jadi ketika pertanggungjawaban Pak Habibie ditolak MPR. Persis itu jam 00 itu. Malam ya? Iya. Saya sekretaris fraksi MPR. Handphone masih sepisang-pisang ini. Ya, yang gede-gede itu. Jadi saya punya modal 3 baterai karena saya sekretaris fraksi MPR. Belum ada power bank. Kira-kira 5 menit setelah diputuskan bahwa pertanggungjawaban ditolak, Gus Dur telepon saya. Mbak Khofifah, tolong disiapkan pencalonan saya sebagai presiden. Itu tidak ada kelengkapan administratif sama sekali. Jam sudah 00.05. Ada surat keterangan SKCK, surat keterangan tidak sedang menjalani pidana, surat keterangan tidak punya berhutang. Yang ini harus ke instansi-instansi yang berwenang. Surat pernyataan Gus Dur mencalonkan sebagai presiden pun juga tidak ada. Belum ada. Saya telepon Mbak Yeni, Mbak, kita harus menyiapkan surat ini. Mbak Yeni jawab, itu tugas DPP PKB maksudnya. Saya telepon almarhum Mas Fajrul Falah. Fajrul Falah. Mas Rul, kita butuh surat ini. Gimana caranya, Mbak? Gitu. Akhirnya saya telepon Mas Arvin. Mas Arvin, saya minta tolong dibantu surat terutama kayak SKCK, surat tidak sedang menjalani pidana gitu. Mbak, ini sudah jam berapa? Sama jawabannya. Saman berusaha kepada Mas Arvin, Saman berusaha sekenanya. Nanti pagi Saman telepon saya. Akhirnya orang itu seringkali tiba saat tiba akal. Jadi modal saya adalah menjalankan perintah Gus Dur, kira-kira begitu. Saya ini tukang ngetik dari dulu. Jadi saya tidak punya laptop. Jadi desktop sama printer Epson 100 tuh krik gitu. Yang lama itu di kamar kita kan semua di karantina di hotel. Di kamar saya ada itu. Akhirnya saya ngetik. Setelah selesai ngetik kira-kira jam 2:30. Jam 2:30 saya ke kamarnya Gus Dur di Hotel Mulia. Saya di Hotel Sultan. Setelah itu kemudian saya matur, ada Dr. Umar waktu itu, kemudian ada Mas Munif mendampingi, Mas Sulaiman mendampingi. Iya, saya kemudian matur Gus Dur, ada beberapa surat yang Gus Dur kedah tapak asto, tanda tangan. Saya membaca surat nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, alamat Cigandur, menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mencalonkan sebagai calon presiden Republik Indonesia. Tapak asto nggih Gus Dur. Setelah itu surat pernyataan bahwa saya berkelakuan baik, yang mestinya itu Kapolres Jakarta Selatan. Tanda tangan nggih Gus Dur gitu. Sampailah kemudian ada tokoh yang ketuk pintu. Terus Gus Dur bilang, Mbak, sampean sembunyi dulu. Ini yang mau datang gitu. Kata Gus Dur. Kata Gus Dur. Itu Gus Dur tidak ada kamar yang terkoneksi, tidak ada connecting door-nya. Jadi ya ada Dr. Umar, ada Mas Munif, ada Mas Sulaiman, itu ya di kamar satu kamar aja. Opsi kalau saya sembunyi itu kan antara almari dan kamar mandi. Kalau saya sembunyi di almari bisa selesai di situ. Kalau saya sembunyi di kamar mandi
Iya, kalau tamunya tidak ke kamar mandi, coba bayangkan. Dan harus cepat ini ngambil keputusan. Setelah itu saya pilih kamar mandi karena itu lebih aman bagi saya untuk bernafas. Si bapak ini hanya ingin mendapat kepastian Gus Dur maju apa tidak. Karena saya sedang ditunggu oleh kawan-kawan di satu tempat gitu. Mereka menunggu jawaban saya setelah ketemu Gus Dur. Jadi itu sebetulnya beberapa orang ini significant person lah yang menyiapkan calon presiden si A gitu. Kalau Gus Dur tidak maju, tapi Gus Dur menyampaikan saya maju gitu. Akhirnya beliau kundur, terus Mas Munif ketuk pintu, Mbak, sampun, saya melanjutkan bahwa surat kelakuan baik yang mestinya Kapolres Jakarta Selatan, surat tidak sedang menjalani pidana, itu PN Jakarta Selatan. Dan seterusnya akhirnya sudah jam 4:30. 4:30 sama saya ke Kiai Yusuf Muhammad, Ketua Fraksi MPR untuk minta tanda tangan. Pada saat itu saya jam 4:30, 5:30 saya ke KK1. Sampai sekarang nama gedung itu KK1. Saya minta Mas Arifin Junaidi menemani saya untuk mendaftarkan Gus Dur sebagai calon presiden. Lalu sudah selesai kita mendaftarkan di KK1, kita udah siap-siap karena sidang umum dimulai jam 9. Jam 9 Pak Amin Rais membuka sidang umum MPR, acaranya adalah pemilihan presiden. Setelah itu Pak Amin Rais mempersilahkan Sekjen MPR untuk membacakan bahwa ada verifikasi terhadap calon-calon presiden. Persyaratannya ya. Persyaratannya. Ada Gus Dur, ada Bu Mega, ada Pak Yusril. Tapi sebelum proses itu Pak Yusril sudah mengundurkan diri, jadi tinggal 2. Kata Pak Amin, ini nanti siapa-siapa calon presiden setelah dibacakan akan diverifikasi persyaratan administratifnya oleh Sekjen MPR. Jadi pada saat itu yang ngerti bahwa Gus Dur tidak memenuhi syarat hanya saya. Hanya saya. Setelah itu, waduh, saya lihat ini mana Mas Arifin. Menurut saya tempat duduk saya itu memungkinkan lihat kalau Mas Arifin di pintu mana. Saya sudah janjian. Tidak muncul juga. Wah, sampai kemudian proses verifikasi oleh Sekjen MPR dilakukan. Itu mungkin kalau orang mau pingsan ya saya, karena saya tahu bahwa ini tidak memenuhi syarat. Setelah itu kemudian nggak lama ya, 30 menitan, Sekjen MPR dipersilahkan mengumumkan hasil verifikasinya. Ternyata Sekjen MPR mengumumkan bahwa persyaratan calon Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Lebih mau pingsan lagi loh. Ternyata memenuhi syarat. Nah, sudah selesai itu kan itu sesuatu yang tidak lama saya baru menyampaikan bahwa itu tidak memenuhi syarat sebetulnya Gus Dur secara administratif. Kira-kira jam 2 siang sudah terpilih kan, Gus Dur telepon, Mbak, tolong disiapkan calon wapres 5 orang, si A, si B, si C, salah satunya Ibu Megawati. Nanti Mbak, jam 3 saya telepon, maksudnya jam 3 dini hari. Tapi jam 10 malam saya sudah ditelepon, Mbak, nanti yang kita ajukan sebagai calon wapres Ibu Megawati. Dah, sudah saya bikinkan kan surat itu 5 nama sudah saya bikinkan. Terus Gus Dur dawuh Bu Mega. Saya ketemu Pak Cip waktu itu Sekjen PDI. Sucipto. Saya bilang Pak Cip, ini saya didhawuhi Gus Dur, yang kita daftarkan sebagai calon wakil presiden adalah Ibu Megawati. Jadi saya mohon diberi kelengkapan persyaratan administratif. Kan kemarin mencalonkan presiden, jadi syaratnya kan sama. Apa jawaban Mas Cip? Mbak Hovifah, PDIP hanya mencalonkan Ibu Megawati sebagai calon presiden, bukan calon wakil presiden. Betul. Nah, sudah. Setelah itu kemudian saya temui Ketua MPR dari PDI. Jawabannya sama. Sudah, karena siapa ini Ketua MPR-nya waktu itu ya Pak Sutarjo ya? Bukan? Bukan Pak Tarjo, ada Pak Profesor ahli hukum laut itu, Pak.
Dari PDI. Oh, dari PDI. Iya, yang tinggi. Iya, tinggi, iya. Iya, ahli hukum laut, betul. Profesor itu. Demiati Hartono. Dimyati, betul. Profesor Dimyati. Betul. Ketua fraksi MPR. Sudah, beliau memberikan jawaban yang sama. Sudah, jadi modalnya adalah modal bahwa ini penugasan Gus Dur. Sampailah kemudian 5:30 saya ke KK1 lagi. Tidak ada juga yang mau menemani saya. Biar dari PKB tidak ada yang menemani. Sudah, saya sendiri. Tak ketik sendiri, tak tanda tangani sendiri, tak antar sendiri, Pak Mut. Tanda tangan sih saya tetap minta Gus Yus ya, Yusuf Muhammad sebagai ketua fraksi MPR. Saya sekretaris fraksi. Tak ketik, tak tanda tangani. Saya mengantar sendiri ke KK1. Sampai di KK1, sudah jam 6 kan ini, saya menyampaikan surat itu, ditanya, mana Bu kelengkapan persyaratannya? Saya melihat ada kekuatan Gus Dur di dalam proses saya melakukan tugasnya beliau. Orang memang sering tiba saat tiba akal. Jadi saya bilang, loh kan kemarin sudah mencalonkan presiden. Persyaratannya sama persis seperti kemarin. Itu jawaban betul-betul sangat spontan. Sangat spontan. Akhirnya kemudian sudah diterima di situ. Tapi kan diterima di panitia pendaftarannya. Jam 9 pemilihan calon wakil presiden. Di situ ada Pak Akbar Tanjung, pagi kan? Pagi ya. Ada Pak Ate, ada Pak Hamzah, ada Bu Mega. Pada saat diumumkan, Pak Amin Rais bilang bahwa ini persyaratan-persyaratan calon wakil presiden ini akan dibacakan. Jadi calon wapresnya yang mengajukan dibacakan oleh sekjen dan nanti verifikasi persis sehari sebelumnya pada pencalonan presiden. Setelah itu kemudian calon wapresnya ada Pak Ate, ada Pak Hamzah, ada Bu Mega. Diumumkanlah setelah diverifikasi bahwa persyaratan administratif calon wakil presiden Ibu Megawati Soekarno Putri dianggap lengkap dan memenuhi syarat. Padahal saya cuma bikin selembar. Nah, sudah selesai ini kemudian ini kan sudah saya tidak pernah nyampaikan waktu itu ya. Di 2014 itu ada konvensi presiden itu loh, Pak. Ada Pak Yusril di situ. Ada Gus Solah, ada Pak Isran Nur. Oh iya, ada Pak Rizal Ramli. Nah, di Hotel Mojopahit Surabaya. Saya di WA Pak Rizal sama di WA Gus Solah. Saya kemungkinan datang tapi tidak tahu nutut apa enggak karena saya dari luar kota. Saya punya waktu mungkin 20 menit sebelum selesai itu. Kemudian saya diberi kesempatan menyampaikan, saya hanya menyampaikan cerita ini. Saya menyampaikan cerita ini bahwa kita ini pernah dipimpin presiden yang syarat administratifnya itu sebetulnya tidak terpenuhi. Nah, ternyata oleh Pak Yusril sepulang dari Mojopahit dicek betul ke Dirjen AHU. Dan apa yang saya sampaikan yaitu yang ada bahwa pencalonannya Bu Mega sebagai wapres itu tidak ada syarat administrasi kelengkapannya. Yang Gus Dur semua ditandatangani sendiri. Nah, baru Pak Yusril menyampaikan bahwa ternyata kita pernah dipimpin presiden dan wapres yang tidak memenuhi syarat administratif. Itu waktu konvensi presiden di Balikpapan. Tahun 2014. Ya, jadi 2 minggu setelah Mojopahit itu di Balikpapan. Itu Pak Yusril sampaikan. Saya minta dicek ke Dirjen AHU, ternyata betul itu kata Mbak Hovifah, kata beliau. Mungkin kita ini, saya paling enggak terlalu Gus Durian. Saya bilang ya Gus Dur memang wali. Ya, Gus Dur memang wali. Sesuatu yang mungkin susah. Ya. Bagaimana seorang saya ditugasi dan kemudian tidak ada syarat kelengkapan dan saya tidak melaporkan kepada Gus Dur bahwa ini tim PDI nggak ada yang mau kasih kelengkapan persyaratan. Saya cuma modal saya antar aja, mengantarkannya juga sendiri dan ternyata oleh Sekjen MPR dinyatakan memenuhi syarat. Itu kan sesuatu yang ya hanya alam-alam tertentu yang kemudian nggak ada tempat berdiskusi segala macam, Bu Hovifah jalan pada sendiri gitu ya. Posisi seperti itulah bukan kita menempatkan Gus Dur sebagai posisi apa, tapi bahwa ada kekuatan-kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, lagi-lagi kita ini pengalaman ini pengalaman yang betul-betul
terjadi yang itu. Karena hanya saya yang ngalami. Ibu yang menyaksikan sendiri. Iya. Baik Bapak Ibu, saya kira itu yang Pak Mahfud, Bu Hovifah yang kita diskusikan malam ini, dan cukup panjang saya kira ini berapa menit, saya nggak tahu ini berapa menit. Bulan Pak Rizal, bulan Desember ini kan bulan haul. Haulnya mungkin Gus-Dur. Segi-segi lain kan perlu diangkat lagi, dimunculkan terutama lagi bagi generasi muda, bagi para pecinta Republik itu. Mungkin pandangan bisa beda-beda, atau mungkin substansinya tidak beda, tapi pengalamannya bisa lain sisi gitu, sehingga bisa dibuat lagi. Yang tadi Bapak bilang ada dimensi banyak sekali. Dimensi lain. Ya, seperti yang waktu itu saya ini kan hampir tidak pernah absen ya. Tahun lalu saya absen hall-nya Gus Dur di Ciganjur, lalu hall di Tebuireng. Ini waktu hall kelima, kebetulan Pak Mahfud itu narasumber di sana. Karena saya diminta untuk sambutan, saya tidak pernah mau sambutan di Ciganjur, di Tebuireng pun karena saya diminta oleh Gus Solah sebelumnya, maka saya kemudian bersedia sambutan ringan dan pendek. Podiumnya itu persis bersebelahan dengan makamnya Gus Dur. Ini tahun kelima. Karena podiumnya persis bersebelahan dengan Gus Dur, maka pesan Gus Dur saya mencoba memberanikan menyampaikan, karena kalau tidak jangan-jangan Gus Dur marah ke saya. Pesan Gus Dur ke Bu Hovifah? Iya, pesan itu 2 tahun sebelum wafat, 2 bulan sebelum wafat, 9 hari sebelum wafat, jadi 3 kali. 3 kali. Beliau pesan nanti kalau beliau wafat di batu nisannya ditulisi The Humanist Died Here. The Humanist Died Here. Iya, saya bilang jangan Gus Dur, saya bilang umur panjang Gus Dur gitu. Pesanku Mbak, nanti ditulisi The Humanist Died Here. Maka pada saat itu saya menyampaikan ini kita kebetulan podiumnya bersebelahan dengan makam Gus Dur. Pesan beliau adalah The Humanist Died Here. Setelah itu di berapa hari setelah itu dikasihlah nama, kalau sekarang kita lihat tulisan itu Here Rest a Humanist. Di batu nisan sekarang. Iya, di batu nisan Here Rest a Humanist. Saya ingin menyampaikan bahwa Gus Dur lebih senang disebut Bapak Humanis, Bapak Kemanusiaan, bukan Bapak Pluralis. Karena pluralisme itu ada di dalam payung humanisme. Nah, pada posisi perlindungan hak-hak minoritas itu humanisme yang ada di situ. Pluralisme juga ada di dalam payung humanisme. Maka sisi penghormatan kemanusiaan, perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan ini menjadi concern Gus Dur dari sekian banyak perjuangan Gus Dur, baik melalui dakwah-dakwah kegiatan keagamaan lewat seni, karena beliau juga pernah menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta, maupun di gerakan-gerakan perjuangan dan politiknya beliau. Beliau memberikan penguatan dan komitmen terhadap perlindungan kemanusiaan itu luar biasa. Jadi Gus Dur sebagai tokoh kemanusiaan tidak sekedar statement kata-kata, tapi juga gerakannya beliau, aktivitasnya beliau itu memang menempatkan perlindungan kemanusiaan ada pada mainstream dari berbagai gerakan-gerakannya beliau. Baik Bu, sebelum kita menutup ini, poin terakhir dari dialog kita selalu ada, saya minta kepada Pak Mahfud dan Bu Hovifah tentang persahabatan Anda berdua yang sampai sekarang masih terjalin dengan baik, masing-masing untuk mengungkapkan penilaian terhadap masing-masing. Bu Hovifah menyampaikan 3 kata tentang Mahfud MD, Pak Mahfud menyampaikan 3 kata tentang Hovifah Indar Parawansa. Bu Hovifah dulu. Pak Mahfud hebat luar biasa. Hebat luar biasa. Wow. Hebat luar biasa. Pak Mahfud? Bu Hovifah. Ya. Idealis, tidak pernah menyerah. Idealis? Tapi 4 kata akhirnya. Tidak apa-apa lebih 1. Idealis, tidak pernah menyerah.
Dua-duanya menjadi spirit dan warna yang sungguh-sungguh kita butuhkan, Bu. Sungguh-sungguh kita butuhkan. Karena dari dialog ini kelihatan bahwa tidak sekadar, ternyata banyak juga. Jadi lebih banyak saya tangkap sebenarnya saksi sejarah penting, ya, momen-momen penting seperti Pak Mahfud ketika dekrit dan segala macam. Bu Hovifah tadi menyampaikan ternyata ada banyak, tidak semata-mata inspirasi dan pelajaran, tapi juga bagaimana seseorang itu berada pada posisi yang sulit, tapi kemudian menjaga itu dengan baik dan berperan baik untuk mengamankan, memelihara sebuah rahasia misalnya seperti itu. Ini inspirasi besar yang kita dapatkan dari dialog persahabatan antara Mahfud MD dan Hovifah Indar Parawansa. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi pada Ruang Sahabat beberapa atau 2 pekan mendatang. Dan sekali lagi, sampai jumpa. Ya. Insya Allah.